Di sudut jalan sempit tampak Sari menata dagangan lumpia rebungnya. Senyumnya ramah, suaranya lantang menawarkan lumpia. Silakan ibu, lumpia hangatnya baru saya goreng subuh tadi. Isinya rebung asli pilihan, enak banget dimakan pagi-pagi. Lumpia saya ini bisa awet loh sampai sore. Jadi ibu nggak perlu khawatir cepet basi. Wah, cocok banget, Sar. Anakku suka lumpia rebung. Kalau bisa awet gini, aku bisa beli agak banyak. Soalnya di rumah kadang gak langsung habis dimakan. Iya, Bu. Itu keunggulan lumpia saya. Biarpun cuaca panas, lumpia tetap segar, gak gampang bau. Banyak pelanggan yang bilang gitu. Jadi saya makin percaya diri deh jualannya. Loh, aku juga sering beli di sini. Emangnya bener lumpianya awet banget. Kemarin aku tinggal kerja seharian, pulang malam masih enak. Makanya tiap lewat aku itu mampir. Makasih ya Pak, Bu. Kalau ada pelanggan setia kayak gini, saya ikut seneng. Biar kalian puas, saya kasih harga miring deh kalau kalian beli banyak. Sari, aku penasaran. Kok bisa ya lumpia rebung kamu awet gitu? Biasanya rebung itu cepet banget basi kalau nggak langsung dimakan. Aku aja sering buang-buang. Oh, itu rahasia dapurku, Lin. Dari dulu resep keluarga emang beda. Ada cara khusus biar rebungnya gak gampang berubah bau. Pokoknya pelanggan gak bakal nyesel. Hebat juga ya, lumpia bisa awet kayak makanan pabrik. Tapi ya baguslah, kalau bikin orang senang. Rezeki itu kan nggak boleh dihalang-halangi. Bener Pak, rezeki nggak akan ketukar. Saya cuma usaha jujur, jual lumpia terbaik buat semua orang. Yang penting pelanggan balik lagi. Saya udah bersyukur. Kalau gitu bungkusin 10 ya, Sar. Aku mau bawa buat bekal arisan siang nanti. Semoga cocok sama lidah teman-temanku. Kalau mereka suka, pasti bakalan pesan lagi. Siap Bu, 10 lumpia saya bungkus rapi. Semoga arisannya makin meriah ya dengan lumpia ini. Jangan lupa nanti cerita ke teman-temannya kalau lumpia saya itu beda dari yang lain. Ya udah, aku juga mau coba. Bungkusin 5 aja dulu ya, Sar. Kalau bener awet dan enak, besok aku bakal beli rutin biar nggak perlu repot-repot masak buat sarapan. Dagangan Sari laris manis sejak pagi. Ramai pembeli datang silih berganti, percaya pada senyum manis dan juga janji lumpia awetnya. Siang itu dapur sederhana milik Sari dipenuhi aroma rebung segar yang baru saja ia siangi. Panci besar mengepul di atas tungku, meja penuh dengan rebung. Bu Ratna, alhamdulillah tadi pagi lumpia saya laku semua. Sampai nggak nyisa satupun, padahal biasanya selalu ada sisa loh buat dimakan sendiri di rumah. Yo jelas, Sar, aku bawa karisan tadi, semua ibu-ibu suka. Mereka pada heran kok bisa ya lumpia rebung kamu awet seharian. Padahal biasanya rebung cepet banget berubah bau. Oh, itu mungkin karena aku udah biasa masaknya dan telaten, Bu. Dari pilih rebung sampai cara ngolahnya, aku punya cara khusus biar hasilnya tetap enak walau disimpan agak lama. Tapi aku masih kepikiran, Sar. Kan aku juga sering masak rebung. Tahu banget kalau sebentar aja bisa asam. Kamu ini kok bisa beda hasilnya sama yang lain ya? Ya, itu karena aku dapat resep warisan keluarga, Bu. Katanya sejak dulu emang ada teknik rahasia yang bikin rebungnya gak gampang basi kalau dimasak dengan benar. Teknik rahasia apa sih, Sar? Jangan-jangan kamu pakai bahan tambahan yang aneh-aneh ya? Soalnya emang rasanya agak beda. Meskipun enak, tapi awetnya bikin mikir. Enggak, Bu, demi Tuhan, saya nggak pakai bahan apa-apa selain bumbu biasa. Cuma cara masaknya aja yang bikin beda. Lagian kalau pakai bahan aneh-aneh, saya sendiri juga takut. Ya udah, aku percaya sama kamu. Soalnya kamu dari dulu jualan jujur. Cuma aku ngingetin aja, jangan sampai ada yang aneh-aneh. Kasian kalau ada orang yang sakit gara-gara makanan. Iya, Bu, makasih udah ngingetin. Saya juga nggak mau sampai ada orang yang sakit gara-gara lumpia saya. Yang penting pelanggan puas dan sehat, itu udah cukup buat saya. Iya, yang penting niat kita baik. Tapi aku tetap salut, Sar. Dagangan kamu itu bisa bikin iri pedagang lain. Tiap hari selalu laris, padahal banyak pesaing di pasar. Ya, namanya rezeki nggak bakalan ketukar, Bu. Selama aku rajin dan jaga kualitas, insya Allah orang-orang bakalan terus balik ke tempatku. Ya udah, Sar, aku pulang dulu. Besok aku mau beli lagi. Mungkin agak banyak buat acara tahlilan. Pokoknya jangan kapok ya kalau aku sering nitip. Obrolan singkat itu membuat Bu Ratna semakin kagum pada dagangan Sari. Dengan langkah cepat, Sari membawa golok dan karung kosong menuju kebun bambu di pinggir desa.
Tak ada seorang pun yang tahu niatnya. Kalau aku ambil rebung malam ini, besok pasti dagangan lebih banyak. Aku butuh stok seger biar lumpia tetap laku keras di pasar. Loh Mas Sari, malam-malam gini kok ke kebun bambu bawa golok segala? Gak takut apa orang-orang sini aja jarang berani lewat sini malam-malam loh? Udin ya? Ini aku cuma cari rebung segar. Katanya kalau dipotong malam hari, kualitasnya lebih bagus dan rasanya lebih enak buat dimasak. Ya sih, rebung malam memang katanya lebih renyah. Tapi orang tua-tua bilang jangan sembarangan motong bambu malam-malam. Apalagi nggak minta izin. Soalnya tempat ini ada penunggunya. Halah Din, itu cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin. Aku udah sering kesini, nggak pernah kejadian apa-apa. Yang penting hasilnya bagus buat dijual. Ya terserah Mbak sih. Tapi aku itu tadi lihat bambu itu gerak-gerak sendiri. Padahal angin itu nggak sekencang ini. Apa jangan-jangan memang ada sesuatu di sini ya? Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Aku butuh ini buat hidup. Kalau enggak, daganganku bisa kalah saing. Lagian cuma rebung kok, masa iya ada yang marah? Aku itu cuma ngingetin Mbak, kalau orang dulu percaya setiap pohon bambu ada yang jagain. Kalau kita itu ambil tanpa izin, kadang bisa kena musibah loh. Udin, aku tuh nggak percaya hal-hal kayak gitu. Yang penting sekarang aku bisa kumpulin rebung sebanyak-banyaknya. Besok aku bisa jual lebih banyak lagi. Ya sudah kalau begitu, aku itu nggak mau lama-lama di sini. Hawanya beda banget. Dari tadi bulu kuduk itu merinding terus, kayak ada yang ngawasin gitu. Kalau kamu takut, pulang aja. Aku masih harus ngumpulin beberapa rebung lagi. Biar daganganku tetap unggul. Aku nggak peduli apa kata orang. Ya sudah, hati-hati ya Mbak. Aku itu nggak mau nantinya kalau ada apa-apa orang-orang menyalahkan kamu. Aku duluan pulang. Semoga kamu selamat ya. Udin akhirnya meninggalkan kebun dengan langkah tergesa-gesa. Sementara Sari tetap sibuk menebas rebung tanpa rasa takut. Setelah Udin pergi, kebun bambu terasa semakin lengang. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun bambu yang manis Sari. Lumayan banyak juga malam ini. Kalau karung ini penuh, aku bisa dapat untung gede. Biarin orang ngomong apa, yang penting uang lancar masuk. Dasar si Udin, suka banget nakut-nakutin soal penunggu. Orang zaman sekarang masih percaya begituan, bikin repot aja. Aku nggak sempat mikirin hal kayak gitu. Tapi kok bulu kuduku berdiri semua ya? Serius, ini rasanya kayak ada orang yang ngeliat dari belakang. Ya Allah, jangan-jangan beneran ada orang. Sari berhenti sejenak menoleh ke arah rumpun bambu. Daun-daun bergoyang tak wajar. Ya ampun, itu barusan jelas banget. Ada bayangan tinggi, badannya gede, hitam. Jangan-jangan ada maling rebung. Aduh, jangan sampai rezekiku direbut orang. Mungkin aku kecapean aja kali ya. Dari tadi kerja sendiri, jadi kebanyakan mikir aneh-aneh. Udahlah, cepet kelarin terus pulang. Jangan kebanyakan halu. Astagfirullah, sumpah. Tadi kayak ada yang manggil nama aku. Ini udah nggak bener. Aku harus cepet cabut dari sini sebelum makin aneh. Dengan jantung berdebar, Sari segera meninggalkan kebun membawa karung rebungnya. Di balik rak sembako tersimpan barang-barang aneh yang tak wajar dijual di warung kampung Sari. Pak Joko, saya datang bukan buat beli beras atau gula. Tapi ada sesuatu yang saya butuh banget. Tolong rahasiain urusan ini ya Pak. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Loh ngomong jelas Sar, aku ini udah biasa dipercaya orang-orang. Kalau barangmu wajar gampang, tapi kalau aneh-aneh aku itu mesti mikir dulu deh. Saya dengar-dengar Bapak nyimpen formalin. Saya butuh Pak buat dagangan lumpia saya biar awet. Nggak basi sehari 2 hari. Bisa kan Pak? Formalin, Sari, itu bukan mainan, bukan buat makanan. Salah-salah bisa nyawa orang melayang. Kamu yakin? Nggak salah denger nih. Serius Pak, semua orang sekarang cari makanan yang tahan lama. Kalau lumpia saya cepet basi, mana laku. Saya harus cari cara biar tetap untung. Untung boleh dicari, tapi jangan ngawur Sar. Itu barang berbahaya. Sekali orang tahu kamu itu pakai beginian, bisa-bisa bukan cuma pelanggan hilang, polisi juga nanti turun tangan. Bapak tenang aja, saya bisa nutupin semua jejak. Orang cuma kenal lumpia saya enak, gurih, dan tahan lama. Mereka nggak perlu tahu rahasianya. Kalau kamu itu udah begitu niatnya ya sudah, tapi aku itu kasih peringatan ya. Jangan main-main sama barang ini. Sekali terjerumus susah keluar lagi. Makasih banyak Pak Joko, ini pas banget yang saya butuhin. Tenang aja Pak, saya bakalan hati-hati. Saya janji nggak bakalan kecewain pelanggan. Kamu pikir gampang nutupin bau busuk dari sesuatu yang salah? Hidup itu nggak sesederhana itu Sar. Alam punya caranya sendiri buat balas.
Bapak itu terlalu mikir jauh. Saya cuma pedagang kecil, butuh cara biar bisa bertahan. Dunia ini keras, Pak. Kalau nggak pinter, kita yang habis. Ingat kata-katamu, Sar. Uang bisa bikin orang silau, tapi nggak ada satupun yang bisa kabur dari akibatnya. Suatu hari nanti kamu itu bakal mengerti maksudnya, Sar. Sari melangkah keluar dengan botol formalin tersembunyi di dalam tasnya. Senyumnya lebar, penuh keyakinan bahwa ini adalah kunci kesuksesan. Ini dia kunci semua masalahku. Orang-orang bilang bahaya, tapi kalau aku bisa manfaatin dengan cerdas, lumpiaku bakalan tahan berhari-hari. Duh, baunya nusuk banget, bikin pusing. Tapi demi dagangan, demi bisa bersaing sama penjual lain, aku nggak boleh mundur sekarang. Oke, cukup setetes, jangan kebanyakan. Kata Pak Joko, barang ini bisa bikin awet apa aja. Kalau berhasil, rebungku nggak bakalan cepet busuk. Lihat aja, mulai sekarang lumpiaku bakal beda. Aku bakal bikin orang antri panjang, meskipun mereka nggak tahu rahasia kotor di baliknya. Dan mulai malam ini nggak akan ada lagi kata rugi. Aku udah pilih jalanku sendiri. Entah apapun resikonya, aku siap hadapin semuanya. Semoga nggak ada yang sadar dan semoga nggak ada yang tahu. Rebung ini sekarang bukan sekedar bahan dagangan, tapi tiket buat hidup lebih enak. Cahaya lampu berkelip sebentar sebelum kembali stabil. Di balik jendela yang sedikit terbuka, angin membawa bisikan yang aneh. Matahari baru naik, sinar keemasan jatuh tepat ke jalanan sempit. Warung Bambu Sari mulai dipenuhi aroma gorengan yang menggoda. Selamat pagi Bu Ratna, cobain deh lumpia rebung buatanku hari ini. Kulitnya lebih renyah, rebungnya segar dan rasanya pasti bikin ketagihan banget. Wah, tampilannya cantik banget, Sar. Aku sering beli lumpia, tapi yang ini kelihatan lebih istimewa. Apa kamu pakai resep baru atau gimana ini? Iya Bu, aku itu nemu cara khusus biar rebungnya gak gampang basi. Jadi lumpianya bisa awet meskipun gak langsung habis dalam sehari. Gurihnya mantep banget ini, Sar. Rebungnya masih renyah, padahal biasanya cepat lembek. Rasanya juga lebih nendang. Aku jadi pengen nambah lagi. Kalau Bu Ratna suka, alhamdulillah. Aku sengaja bikin banyak, jadi bisa buat stok di rumah. Tinggal goreng lagi kalau lagi pengen makan. Aku jarang nemu lumpia yang bisa seenak ini. Biasanya kalau udah dingin rasanya berubah. Kamu pinter banget, Sar. Bisa bikin beda. Itu karena aku bener-bener mikirin kualitas, Bu. Dari bahan sampai cara ngolahnya. Pokoknya aku mau pembeli puas sama lumpia yang aku jual. Kalau gitu aku bungkus 4 ya, Sar. Buat anak-anak di rumah. Mereka pasti suka banget kalau ngerasain lumpia seenak ini. Siap, Bu. Aku bungkusin yang paling bagus. Aku yakin anak-anak bakalan lahap. Soalnya ini resep yang aku racik dengan sepenuh hati. Makasih banyak, Sar. Semoga dagangan kamu laris terus ya. Kalau rasanya konsisten kayak gini, aku jamin banyak orang bakal jadi langganan. Amin, makasih banyak Bu Ratna. Aku bener-bener berharap lumpia ini bisa jadi jalan rezekiku yang lancar buat masa depan yang lebih baik lagi pastinya. Ya sudah, aku pamit dulu ya, Sar. Nanti aku kabarin teman-teman arisan biar mereka juga nyobain lumpiamu, biar makin banyak yang kenal. Sari berdiri di balik meja menatap punggung Bu Ratna yang menjauh sambil membawa bungkusan lumpia. 3 hari kemudian. Warung Sari masih mengepul oleh wajan yang penuh minyak panas. Namun bayangan keuntungan yang tadi pagi begitu manis perlahan kemudian memudar. Aduh Sari, aku sama anak-anak barusan sakit perut parah setelah makan lumpia dari warungmu. Rasanya emang enak, tapi badan jadi lemah. Aku sampai bingung harus gimana ini. Ya ampun Bu Ratna, beneran gitu. Aku berani sumpah Bu, nggak ada maksud jelek. Lumpia itu masih seger kok. Mungkin kebetulan aja kondisi tubuh ibu lagi drop. Sari, aku juga ngalamin hal yang sama loh. Tadi habis makan lumpia kamu, perut aku langsung kram kayak diremes-remes. Padahal aku nggak pernah sensitif sama rebung sebelumnya. Ya Allah, kok bisa gitu Mbak? Aku bener-bener gak ngerti. Aku yakin banget bahan-bahan yang aku pakai gak ada masalah. Semuanya aku siapin sebaik mungkin. Sar, aku bukan mau nuduh, tapi tadi di kebun aku lihat kamu itu bawa sesuatu cairan dari botol yang aneh. Jangan-jangan itu ada hubungannya sama rebung yang kamu jual ini ya? Hei Udin, jangan asal ngomong kayak gitu dong. Itu cuma cairan buat ngerendam biar rebungnya gak cepet hitam. Gak ada yang bahaya kok, sumpah.
Sari, kamu harus jujur sekarang. Aku nggak mau keluargaku jadi korban karena makananmu. Kalau emang ada bahan yang kamu tambahin, lebih baik kamu ngaku. Kita semua kan pelanggan setiamu, Sar. Kalau kamu sampai main curang, itu sama aja nusuk orang-orang yang udah percaya sama dagangan kamu selama ini. Aku itu ngerti kamu itu butuh laku. Tapi kalau caranya pakai bahan yang aneh-aneh, itu sama saja merusak orang lain, Sar. Rezeki kayak gitu tuh nggak bakalan berkah loh. Aku nggak pernah bermaksud jahat. Aku cuma pengen lumpiaku tahan lama. Kalau basinya cepat, siapa yang mau beli? Aku takut daganganku rugi. Rugi masih bisa cari jalan lain, Sar. Tapi kalau udah nyangkut kesehatan orang lain, itu nggak bisa ditoleransi. Aku nggak mau kejadian ini keulang lagi. Rugi masih bisa dicari jalan lain, Sar. Tapi kalau udah nyangkut kesehatan orang lain, itu nggak bisa ditoleransi. Aku nggak mau kejadian ini terulang lagi. Suasana warung yang tadinya ramai jadi mencekam. Kata-kata penuh kekecewaan dari para pelanggan membuat dada Sari kemudian sesak. Warung lumpia Rebung Sari yang biasanya ramai kini mulai terasa hening. Iya Bu, lumpianya masih hangat kok, baru aja saya goreng. Rasanya tetap gurih seperti biasa. Gak usah dengerin apa kata orang ya, orang-orang itu cuma iri doang. Sari, aku ini udah lama beli lumpia sama kamu. Tapi jujur aja, kemarin perutku langsung melilit habis makan ini. Apa ada yang kamu ubah dari resepnya? Enggak Bu Ratna, sumpah nggak ada yang saya ubah. Mungkin perut ibu lagi kecapean aja. Lagian, saya selalu jaga kualitas kok. Sar, aku dengar kabar dari beberapa orang. Katanya lumpia kamu itu baunya agak aneh ya. Kayak bahan kimia gitu. Apa benar kamu itu pakai sesuatu yang nggak seharusnya nih? Udin, jangan asal nuduh ya kamu. Aku ini kerja keras dari pagi sampai malam. Kalau ada yang sakit, itu bukan salahku. Aku nggak pernah pakai bahan yang aneh-aneh. Sari, kamu ini bagian dari warga sini. Kalau ada masalah makanan berbahaya, itu bukan cuma soal jualan, tapi bisa mencoreng nama kampung kita. Kamu itu harus jujur sekarang. Enggak ada apa-apa kok. Aku cuma masak biasa aja ini. Mungkin salah minyak goreng atau gimana. Jangan nuduh aku sembarangan. Jangan bohong, Sar. Aku lihat sendiri kamu itu sering bolak-balik ke kebun bambu malam-malam. Orang sini juga tahu kamu itu suka bawa ember aneh dari sana. Itu urusan aku, Din. Kamu jangan so tahu. Aku cuma cari rebung buat lumpia, nggak lebih. Sari, sudah cukup. Kalau memang kamu itu jujur, kenapa sejak lumpia ini dijual banyak orang yang sakit perut dan malam ini semua jadi kacau begini? Bukan salahku. Aku cuma pengen daganganku laku. Aku nggak tahu semua ini bakal terjadi. Aku nggak ada maksud jahat. Kalau kamu itu berani jujur, ayo balik ke kebun bambu. Minta maaf sama yang kamu ganggu di sana. Semua orang itu tahu kalau situ ada penunggunya. Betul, malam ini juga kamu itu harus balik. Kalau tidak, desa kita itu bisa kena bala lebih besar. Jangan tunggu sampai semuanya tuh hancur, Sari. Aku takut. Tapi kalau emang ini satu-satunya cara, aku bakalan ke kebun itu. Sari berdiri tepat di depan rumpun bambu yang menjulang. Wajahnya pucat pasi, sementara yang lain menatap dengan campuran takut dan juga cemas. Sari, disinilah semuanya bermula. Kalau kamu itu memang minta ampun, lakukan di depan tempat yang sudah kamu kotori ini. Aku nggak bermaksud. Aku cuma pengen daganganku laku. Maafin aku, maafin. Aku nggak tahu akibatnya bakalan begini. Dengar itu, suara bambu kayak makin keras, seolah-olah mereka itu marah. Cepat Sari, minta ampun sebelum terlambat. Jangan biarin kita kena bala juga. Sari, kalau kamu benar-benar bersalah, tanggung jawab sendiri. Cepat lakuin sesuatu. Aku mohon, jangan hukum aku. Aku cuma manusia lemah, ampuni aku. Aku janji gak bakalan ganggu kebun ini lagi. Ya Tuhan, lindungi kami dari murka ini. Kalau azab harus turun, biarlah hanya pada yang bersalah saja. Cepat, kita tinggalkan tempat ini. Azab sudah turun. Jangan sampai kita ikut tersesat dalam murkanya.
Jeritan Sari menggema di kebun bambu lalu perlahan tenggelam di telan kegelapan hingga tak terdengar lagi suara Sari.